Salam kebangsaan Indonesia. Weite Tung Tien. Para tocin umat Konghucu yang berbahagia, serta saudara-saudaraku semua yang ikut mendengarkan. Suatu saat Konghucu, Konfusius atau Nabi Kongzhi pergi ke sebuah daerah di musim paceklik bersama ratusan muridnya. Karena daerah itu paceklik, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Mereka menahan lapar lama sekali, sampai tibalah di sebuah kampung dan bertemu dengan seorang petani yang baik hati. Meskipun petani ini miskin, tidak punya persediaan beras yang banyak, ia rela memberikan segantang beras, meski tentu tidak cukup dimakan ratusan orang. Tapi Nabi Kongzhi tidak kekurangan akal. Dengan bekal satu gantang beras, dia mencoba untuk memberi makan seluruh muridnya. Dimintanya murid yang terpandai, Yen Yuen, untuk memasak bubur meski encer sekalipun, karena supaya bisa dimakan orang banyak. Maka Yen Yuen pergi ke dapur, membawa tong besar untuk masak bubur encer. Sementara sang Nabi sambil menunggu lapar, menahan lapar, bersama murid-murid yang lain, beliau memberi pelajaran agar semuanya lupa pada perut yang keroncongan. Lama ditunggu, Yen Yuen kok belum muncul-muncul juga. Padahal satu sesi, dua sesi telah berjalan. Nabi Kongzhi akhirnya masuk ke dapur dan melihat apakah buburnya sudah matang. Betapa terkejutnya sang Nabi melihat Yen Yuen sedang makan. Murid yang paling pandai, yang paling dipercayai, kok makan lebih dahulu, meninggalkan kawan-kawannya, bahkan meninggalkan gurunya. Sebuah murid yang tidak tahu etika susila. Sambil menahan marah, sang Nabi bertanya, "Kenapa kamu makan dulu? Tidakkah kau ingat pada teman-temanmu?" Yen Yuen menunduk, tidak berani menjawab. Tapi matanya menyorotkan bahwa dia tidak bersalah. Tapi dia tidak mau membantah, hanya menunduk. Sang Nabi memang orang yang sangat arif bijaksana. Meski sekilas dia melihat tatapan sorot mata sang murid, dia paham ada sesuatu yang harus ia gali lebih lanjut. Maka ditanyalah apa yang terjadi. Yen Yuen berkata, karena harus dimakan orang banyak, dia memilih tempat masak yang besar. Dan karena berasnya hanya segantang, dikasihlah air sebanyak-banyaknya. Namun makin lama bubur encer itu terus semakin masak, buihnya muncul di mana-mana, sehingga banyak yang tertumpah. Yen Yuen merasa sayang, sudah kurang tertumpah pula. Maka diambillah bagian-bagian yang tertumpah di tanah yang sudah kotor untuk ditampung dan dia makan. Hitung-hitung, daripada terbuang, itulah jatah dia. Dia tidak mau, Yen Yuen tidak mau mengurangi jatah teman-temannya, apalagi jatah gurunya yang dia tahu masih sangat kurang. Mendengar ini, sang Nabi langsung meminta maaf. Langsung meminta maaf dengan tulus kepada Yen Yuen. Dia sadar dia telah terburu nafsu menarik kesimpulan. Kemudian dia berkata,
Hanya mendengar bisa salah, apalagi kalau cuma mendengar dari orang lain, orang pertama, orang kedua, apalagi ketiga, dan seterusnya. Melihat sendiri pun belum tentu benar kalau hanya melihat sepotong dari keseluruhan yang lebih panjang. Jadi jangan terburu nafsu. Dari pengalaman bubur yang encer ini, sang Nabi bersabda, mendengar tidak cukup meskipun mendengar sendiri. Melihat pun tidak cukup meski melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat harus utuh konteksnya. Dengan demikian tahu latar belakangnya. Melihat yang sepotong justru berbahaya. Misalnya, ada si A dan si B sedang bercekcok, berantem, pukul-pukulan, sampai akhirnya ketika kita melihat si A sedang dipukuli si B, demikian sadisnya si B memukul si A, dan kita langsung mengatakan atau menarik kesimpulan si B keterlaluan. Padahal kita tidak tahu sejak awal. Sebelum kita datang, mungkin si B lah yang dipukuli atau dizolimi oleh si A. Maka hati-hatilah dalam menilai. Kita semua punya keterbatasan. Kita semua mungkin ahli di dalam satu hal, tapi dalam hal lain kita belum tentu tahu. Maka tahu diri dan arif bijaksana mampu menahan diri. Itulah yang paling utama. Jangan cepat menyimpulkan sebelum tahu keseluruhan, apalagi kalau kita adalah seorang pimpinan yang setiap mengambil tindakan, meskipun manusia itu tempatnya bersalah, pemimpin dituntut untuk selalu benar. Sebuah renungan dari bubur encer yang berbuih banyak, dan Yen telah membuka mata gurunya untuk mendapatkan mutiara hidup yang lebih baik lagi. Hidup adalah belajar, sebuah proses yang tidak pernah selesai, meskipun untuk orang sekelas Nabi Kongcu yang dikenal sebagai guru agung umat manusia sepanjang masa. Terima kasih dan sancai.